Mujahadah an-nafs. Islam adalah ajaran agama yang indah. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berbenah diri baik mengenai hubungan kepada sesama maupun terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, sebagai muslim hendaknya mampu memiliki kepribadian yang baik dengan menjaga hubungan baik. Kepribadian tersebut dapat dimiliki jika mampu mengontrol diri sendiri. Dalam Islam, hal itu disebut mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah berarti sungguh-sungguh dan nafs berarti nafsu atau diri. Sedangkan secara istilah, mujahadah an-nafs adalah satu bentuk kesungguhan untuk menjalankan perintah Allah SWT dengan memenuhi segala keinginan dan larangan-larangannya secara lahir dan batin dengan wujud nyata berupa melawan atau menundukkan hawa nafsu. Mujahadah an-nafs dapat juga diartikan sebagai kontrol diri atau sikap menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 72 menyebutkan bahwa kaum mukmin terbagi menjadi dua golongan. Pertama, orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah bersama Rasulullah SAW disebut kaum muhajirin. Mereka dengan sungguh-sungguh meninggalkan perkampungan dan hartanya semata-mata demi membela agama Allah SWT dan Rasulullah SAW. Kedua, penduduk Madinah yang memberi tempat bagi kawan-kawan dari muhajirin dan mereka mau membantu dengan harta, juga membantu membela agama Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam suka dan duka disebut kaum Ansar. Kedua kelompok tersebut adalah contoh kaum yang saling bermujahadah an-nafs. Mereka saling bahu-membahu membangun persaudaraan dengan balutan husnuzon di antara mereka. Bukti kedua kelompok tersebut saling bermujahadah an-nafs adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kaum muhajirin memiliki kontrol diri sehingga mereka berhijrah dan berjihad hanya untuk memperjuangkan agama Allah SWT. Yang kedua, kaum Ansor memiliki kontrol diri dari sikap tamak dan sombong sehingga mau berbagi dengan saudara-saudara seiman yang hijrah dari Mekah. Yang ketiga, keduanya juga memiliki kontrol diri ketika hidup di Madinah, memiliki orang-orang non-muslim, sehingga memiliki sikap saling menghargai dan menghormati atau toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Husnuzon. Untuk menjadi muslim yang unggul, umat Islam harus memiliki dampak yang baik terhadap apapun. Sikap ini dalam Islam disebut husnuzon. Secara bahasa, husnuzon berasal dari bahasa yang berarti baik dan yang berarti dugaan atau dugaan. Sedangkan secara istilah, husnuzon adalah berprasangka baik terhadap seseorang sebelum diingatkan secara pasti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW menceritakan, jauhkanlah dirimu dari berprasangka buruk. Nyatanya, buruk adalah pembicaraan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Dalil tersebut merupakan dasar yang dianjurkan untuk setiap manusia, berprasangka baik dan dampak buruk. Prasangka buruk adalah seburuk-buruknya percakapan dan termasuk dalam kutipan dusta. Maka dari itu, setiap muslim harus mengikuti apa yang telah diperintahkan Rasulullah agar terhindar dari semangat berupa sikap tercela tersebut. Sikap husnuzon dalam ajaran Islam diklarifikasikan menjadi 3 supaya mudah dipahami dan diamalkan. Adapun klarifikasi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Karena orang yang sudah menjadi seorang muslim berarti dia sudah berikrar bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, setiap muslim harus memiliki sikap husnuzon kepada Allah. 2. Husnuzon kepada diri sendiri. Husnuzon terhadap diri sendiri adalah sikap di mana seseorang memosisikan dirinya selalu optimis. 3. Husnuzon kepada sesama. Husnuzon atau berprasangka baik terhadap sesama adalah sesuatu yang dapat menumbuh rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bernegara. Selain itu, husnuzon terhadap sesama juga akan menambah ukhuwah serta saling memiliki satu sama lain. Adapun manfaat pengalaman sikap husnuzon antara lain: 1. Dicintai oleh Allah. 2. Terhindar dari keluh kesah, sikap iri, sikap dengki, dan fitnah. 3. Memiliki sikap lapang dada dalam menerima semua yang terjadi dalam kehidupan. 4. Kehidupan akan tentram secara lahir dan batin. 5. Dicintai oleh sesama manusia. Ukhuwah. Secara bahasa, ukhuwah berasal dari kata ak yang memiliki arti saudara, sehingga ukhuwah adalah persaudaraan, sedangkan ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan Islam. Ukhuwah merupakan sesuatu yang tidak dapat terlepas dari konteks hidup dan ketakwaan.
Ukhuwah Islamiyah juga dapat menjadi tolak ukur kesempurnaan iman seseorang. Karena dengan adanya ukhuwah Islamiyah, maka rasa memiliki satu sama lain akan terpupuk dan tertanam dalam diri seorang muslim. Dengan rasa memiliki satu sama lain, maka akidah dan kepastian juga akan bertambah. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzalimi atau mencelakannya. Barang siapa yang berusaha mencukupi kebutuhan saudaranya, Allah akan mencukupi kebutuhannya. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, makna ukhuwah dapat dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu 1. Ukhuwah fil insaniyah, 2. Ukhuwah fil watoniyah wan nazab, 3. Ukhuwah fil ubudiyah, 4. Ukhuwah fid din al-Islam.